dengan harapan kumpulnya kita pada pagi hari ini
sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terima curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa tidak henti-hentinya sebelum kita awali kaji kita ini, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Wabil khusus yang hadir dan yang belum sempat hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji dan umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Selamat datang kepada Bapak Andri, Bapak Haji Bibenang. Dan kita doakan pula saudara-saudara kita sangat kami handai tolan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali suratnya masih surat Al-Anbiya, juznya juz 17. Di sini halaman 262 263. Suratnya masih surat Al-Anbiya. Ayatnya yang keberapa? Ayat yang ke-87 ya. 76 apa 78 ya? 77 lah ya. Iya 77. Nah, ini masih menerangkan tentang kisahnya para nabi. Sebab Al-Quranul Karim jumlah ayatnya ada 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, ada 6 kandungan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang ibadah, hubungan vertikal dan horizontal. Lalu yang keempat, dalam Al-Quran ini dalam kandungannya menerangkan tentang waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita usianya berapa, insya Allah nanti ada akhirnya ya. Lalu yang selanjutnya menerangkan tentang neraka dan surga. Kita besok tinggal keuntungan atau tidak, ada yang dimasukkan ke dalam neraka, ada yang dimasukkan ke dalam surga. Yang hadir insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu selanjutnya tentang doa. Ini dalam Al-Quran ini tentang ada doa segala ud'uuni istajib lakum, mintalah kepadaku karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan diijabah. Dalam ayat yang
ada hamba-Ku tanya kepada Muhammad, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdoa dan memohon kepadaku, insya Allah akan aku ijabah, dengan lantaran semuanya pun dipenuhi ya. Kita perintah-perintahnya juga dilaksanakan, larangannya juga ditinggalkan. Ayat yang berikutnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil bahri idh nafasat fihi ghanamul qaum wa kunna lihukmihim syahidin. Udah ketemu semua udah. Iya. Wa Daud Sulaiman, dan ingatlah kisahnya Daud dan Sulaiman, yahkumani fil harsi, tatkala keduanya mengambil keputusan tentang ladang ya, tentang ladang kebunnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kenapa ladangnya? Inna fasatil fihi ghanamul qaum. Pada saat itu ladangnya Nabi Daud dan Sulaiman dirusak oleh kambing-kambingnya milik kaumnya ya, milik kaumnya milik kaumnya. Wa kunna lihukmihim syahidin, dan akulah atau kami, ya Allah kami kepada kita ya, aku pantasnya ya, akulah yang menyaksikan apa yang diputuskan oleh mereka itu. Jadi pada saat itu yang namanya Nabi juga sama sifat kemanusiaannya, kebunnya dirusak oleh kambing-kambing kaumnya, tentunya ada reaksi, ada yang namanya ada kejengkelannya juga kali ya. Jadi sehingga memberikan keputusan mau diapain ini katanya. Fafahamna Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma wa syakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Fafahamna Sulaiman, maka aku atau kami berikan pengertian kepada Sulaiman, wa kullan ataina hukma wa ilman, dan aku sampaikan hikmah dan ilmu, atau aku berikan hikmah dan ilmu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Mana tadi? Yahkumani fil harsi wa saharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr. Allah tundukkan gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersama Nabi Dawud alaihi salam. Wa kunna fa'ilin, dan akulah yang mengerjakannya, dalam arti Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menundukkan gunung-gunung, dan burung-burung pun bertasbih dan juga bersama-sama Nabi Dawud alaihi salam
bertasbih karena bukannya Nabi Daud, akan tetapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung saja, burung saja bertasbih, apalagi kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mengingat Allah pun jarang, ya. Bahkan makanya ada adat istiadat budaya, tatkala kita meninggal, di atas makamnya ditebarin bunga dan pandan. Tujuannya apa? Itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan bid'ah, bukan, ya. Sebab pada saat itu baginda Rasul tatkala melintasi di makam Baqi, ada 2 makam yang kedengaran penghuninya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga baginda Rasul menyuruh sahabatnya untuk memotong beberapa daun kurma, dibelah jadi 2, ditancapkan salah satu di antara keduanya, sehingga yang sedang disiksa itu diem, ya. Karena apa? Daun-daun yang masih segar itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aneh kalau ada orang yang ragu ilok doa kita nyampe kepada yang sudah wafat, nggak ngaji kali ya. Kalau ngajinya ngaji apa itu ya? Makanya itu daun pelepah kurma yang masih segar, daun apapun yang masih hijau, selalu bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya tatkala kita, saudara kita wafat sudah ditaburin kembang, lebih baiknya pandannya, motongnya jangan terlalu halus supaya lama keringnya, ya. Kalau masih hijau pasti bertasbih. Makanya itu sebagai daun-daun saja bertasbih, apalagi kita manusia, ya. Mudah-mudahan dengan adanya penerangan penjelasan penjabaran kita yang sudah bisa, yang sudah mengerti semakin mengerti, yang belum tahu jadi tahu, ya. Jadi bertasbih. Wa 'allamahu san'atan lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wa 'allamnahu, dan aku ajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud, san'atal labusi, ialah tentang cara membuat baju dari besi. Itulah mukjizatnya baginda Nabi Daud alaihissalam, ialah bisa membuat baju dari besi. Ya, nggak usah pakai empuk, nggak usah dikit-dikitin, ya. Dengan kodrat kebesaran Allah, mukjizatnya baginda Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi. Tujuannya apa? Untuk pelindung kalian, litahsinakum min ba'sikum, tatkala kalian berperang, ya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah ada perisai-perisai, ya, baju-baju yang untuk tameng tatkala kita perang, ya. Ada juga dulu ceritanya ada baju antakusuma yang orang pakai itu bisa terbang, sempat jadi objek, ya, jadi bisnis orang yang nggak ngerti, terbawa arus, ya. Ada yang bisnis batu anti tembak, anti cukur, ada ya? Nah, dulu sempat, ya. Ada yang giok, ada yang samurai, ya. Katanya harganya sampai miliar-miliaran. Setelah barangnya ada, mana yang beli? Kagak ada, ya. Itu kerjanya orang yang herannya, yang bisnis seperti itu
orang-orang yang berpangkat dan gede-gede, sehingga kita orang kecil terbawa ya, sehingga tulul aman, panjang angan-angan. Kalau ini goal 1 miliar ya, kalau itu goal 1 miliar ya, aja kagak ada sampai sekarang ya. Ada rantai babi, ada macam-macam ya. Mungkin yang pernah ada pengalaman kali ya, bakal ngobek-ngobek seperti itu ya. Ya. Jadi bagi Nabi Daud alaihissalam diajarkan tentang pembuatan baju dari besi ya. Fahal antum syakirun, apakah kalian atau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini ada tanda tanyanya. Jadi kita manusia diberikan apa segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sulaiman ar-riha 'asibatan tajri bi amrihi ila ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Wa Sulaiman, dan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam mukjizatnya ialah ar-riha 'asibatan tajri bi amril ard. Mukjizatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang bisa menundukkan, mengendalikan angin yang begitu kencang larinya, dikendalikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ya. Tajri bi amri, yang larinya sangat cepat atas perintah-perintahnya. Lah kemana larinya? Ilal ardil lati barakna fiha, lari kepada suatu negeri yang telah diberkahi di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna bi kulli syai'in alim, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan atau yang mengetahuinya. Wa minasyayatin may yahusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Mukjizat yang lainnya, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bisa menundukkan setan-setan, bahkan jin iblis sekalipun. Tatkala baginda Nabi Sulaiman hendak memindahkan kerajaan Ratu Balqis ya, Ratu Balqis dipindahkan ke kerajaan Nabi Sulaiman. Salah satu dikumpulkan bangsa jin iblis segala macam, ditanya kira-kira siapa yang sanggup memindahkan kerajaan Ratu Balqis dalam waktu 1 menit. Pada ngacung ya, ada yang ngacung, saya bukan 1 menit, Rasul Amirul Mukminin, sekejap pasti akan benar-benar. Itu ada salah satunya yang sanggup sekejap mata begitu melek udah ada di situ ya. Itulah tatkala kisah riwayatnya baginda Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, di antaranya bahkan memahami ucapan atau perkataan dari binatang. Sekali semut sekalipun bicaranya semut, Nabi Sulaiman mengerti. Makanya tatkala ada 2 sahabatnya yang sangat setia yang bernama burung hudhud ya, makanya asbabnya Ratu Balqis kerajaannya dipindahkan ke Nabi Allah Sulaiman atas informasi dari sahabat tercintanya ialah burung hudhud ya, yang mana tadinya dicariin kemana ini burung kagak kelihatan
yang tadinya mau disiksa, mau mau disakiti bahasanya, akan tetapi lapor ya Nabi Sulaiman, ada apa Hudhud? Saya baru saja melintas di kerajaan Ratu Balkis, ya. Itu di sana kerajaannya raja wanita, ya. Akhirnya begitu dengar keterangan dari Hudhud, baginda Nabi Sulaiman alaihissalam nyuruh membawa suratnya yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini ayat ini digunakan sama santri-santri kalau lagi demen nama perempuan, ya, suratnya di atasnya seperti itu, ya. Sekarang nggak gampang pakai WA, pakai ini nyampe. Zaman dulu bahasa luar biasa, ya. Makanya ayatnya yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, ya. Barangkali jamaah lagi demen sama perempuan, ya baca itu, ya, ayat itu. Nggak suka. Ya, itu ayat itu Pak Andri, barangkali Pak Andri. Iya, zaman dulu mah Pak, yang namanya santri, masya Allah dapat surat aja udah dikekepin bayi bawa bantal, ya. Dapat surat, ya. Makanya begitu nyampe, singkat cerita, akhirnya Pak Ratu Balkis dipindahkan ke kerajaan Nabi Allah Sulaiman persis seperti apa yang waktu itu Ratu Balkis di sana, ya. Dikasih keistimewaan, ya. Di sana ada saluran air ditutup dengan kaca, gemercik. Begitu Ratu Balkis mau nyebrang, sangkainya kali cincing nih, ya. Bajunya di atas, ya, dikatasin, ya. Nabi Allah Sulaiman ngintip atasin dikit. Tapi sifat kemanusiaan pasti ada baik, ya. Jadi sanggahnya Ratu Balkis itu kali, padahal air di dalam kaca, ya. Makanya sekarang ada juga inspirasi, kemarin ada pengantin tuh yang begitu juga tuh, menginjaknya di kaca. Ini makanya para yang punya tenda terinspirasi ke situ kali, ya. Makanya kemarin saya lihat seperti itu, ya. Jadi ini kisahnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wa minasyayatin, yang mana dari para setan-setan pun yang tenggelam, yang menyelam di bawah lautan atas perintahnya bagi Nabi ya Allah Musa alaihi salam, yang mengerjakan apa yang ia kerjakan disuruh oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa kunna lahum hafizin. Allah berfirman wa kunna lahum, dan mereka semuanya dalam pengawasanku, di bawah pengawasanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuba nada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisahnya Nabi Daud alaihissalam, wa Ayyub dan Ayub illa rabbahu, tatkala Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, inni masaniyal dzurru, sesungguhnya aku ya Rabb ditimpa musibah, sebuah penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkau yang maha penyayang dari yang apa ia sayangnya. Pada saat itu Nabi Allah Daud alaihissalam diuji oleh Allah karena ulahnya jin laknatullah alaih, setan-setan yang menggoda, semua harta bendanya habis, ya. Karena pada saat itu setan menggoda Ayub,
udah ngapain sih sholat nggak khusyuk begitu, akan tetapi Nabi Ayub tidak terpengaruh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat khusyuk. Seperti halnya pagi-pagi ini, udah ngapain sih bang? Pagi-pagi ke musola terus ngaji lagi, mendingan udah pulang aja, pulang. Ini setan yang seperti itu. Alhamdulillah ini yang hadir, yang termasuk orang yang mampu mengantisipasi dari godaan setan. Insya Allah besok kita kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas tanya menalahu bakasyaf nama bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikran lil 'abidin. Pastajabna lahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan aku ijabah atau aku kabulkan doamu wahai Ayub. Pakasabna bihi min dhurri, dan aku lenyapkan, aku hilangkan, aku sembuhkan penyakit yang ada pada dirimu. Wa ataina ahlahu mislahum ma'ahum rahmah, dan aku kembalikan keluargamu kepada kamu, yang mana akan dilipat gandakan rahmat kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, min indina wa dzikra lil alamin, yang mana bahwa karena ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa diuji oleh Allah sehingga mengabulkan doanya dan kembalikan keluarganya. Keluarga siapa pada saat itu? Istrinya kagak tahan ngerawat suami karena penyakitan baik, ya. Yang namanya istrinya Siti Rohmah. Pada saat itu saking menderitanya, saking susahnya, Nabi Allah Dawud alaihissalam diuji dengan penyakit. Bahkan menurut riwayat, tatkala ia hendak melakukan sholat pun sampai maaf karena sudah ada belatung-belatungnya nggak dimatiin, belatungnya ditaruh dulu, ya. Habis sholat belatungnya ditaruh lagi, luar biasa. Ada yang sabar seperti itu apa enggak? Boro-boro, ya, baru pusing aja, aduh ini pusing banget, ya. Baru dikasih bisul aja, ya Allah ya Rabb, kenapa gak sembuh-sembuh, ya. Ini Nabi Ayub alaihissalam beberapa tahun diberikan ujian sebuah penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Ismail wa Idris wa Dzalkif likullu minas sabirin. Dan kisahnya tentang Nabi Allah Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli, kulun semuanya minas sabirin, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Coba Nabi Ismail alaihissalam, ya, tatkala sudah dewasa bisa diajak kerjasama oleh ayahandanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tatkala itu baginda Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur mada tara ya anakku. Aku semalam dalam tidurku mimpi suruh nyembelih engkau, gimana pendapatmu, ya? Jawaban yang soleh, ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Seperti halnya tatkala kita mempunyai seorang putra, sudah hartanya banyak, kita nasihatin, ya anakku, kelihatannya kamu sudah mampu,
ilok udah ngumpul dikorbanin ya. Ini kalau bukan anak yang soleh. Tapi kalau anak yang soleh nggak usah disuruh juga punya niat sendiri. Insya Allah beberapa hari lagi akan ada korban atau hari raya Idul Adha. Sudah penuh kelompoknya keempat, baik kok. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah ngaji ini Allah kasih rezeki kepada jamaah kita. Yang belum mendaftar silakan daftar supaya nanti klub ada 4 kelompok, jadi ada 4 sapi. Syukur-syukur ada yang nyusul lagi 1 sapi lagi, jadi 5 sapi. Amin ya rabbal alamin. Sebab baginda Rasulullah Muhammad SAW mengancam kita apabila sudah punya kemampuan untuk berkorban tapi belum mau juga berkorban, sehingga la taqrabanal musallana, janganlah engkau mendekati tempat ibadah sholatku. Ini kata Nabi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkorban. Yang belum sempat tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehingga bisa berkorban tahun yang akan datang. 1 ayat lagi, kesiangan kali ya. Kesiangan 1 ayat lagi ya. Ini soalnya nasi urut udah nungguin ya. Ya baik ya. Kesiangan ya. 1 ayat lagi ya. Ya. Wa adhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Bagi mereka baik Nabi Ismail, Idris dan Zulkifli dan kita semuanya yang sabar nanti akan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum minas sholihin, karena mereka itu termasuk orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun langkahnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa doa yang diijabah oleh Allah, di antaranya 20 menit menjelang sholat subuh ya, dan juga pada malam Idinain. Ada 2 malam hari raya, di antaranya malam hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga malam nisfu Sya'ban. Itu ketika kita berdoa pada waktu itu Allah akan kabulkan. Ada yang dikabulkannya secara spontan, ada yang agak pelan-pelan, ada yang ditunda. Semua doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang langsung spontanitas itu termasuk perskotnya ya. Jangan punya pikiran, ya Allah ya Rob, saya udah berdoa sampai berbusa pengen beli Fortuner kok gak kebeli-beli. Lah jual itu tanahnya buat beli bandri ya, buat beli Fortuner. Iya, jadi mudah-mudahan yang hadir dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhiratnya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna
Kita doakan kepada Pak Winarto yang baru saja mendapatkan cucu yang keduanya. Mudah-mudahan cucunya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau nggak selain suratul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.